Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang kita kembali akan mereview buku Sirah Nabawiyah. Nah, di episode sebelumnya kita baru saja menyelesaikan bab kedua mengenai kelahiran sampai dewasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bab ketiga ini kita sekarang akan masuk mengenai nubuwah dan risalah dakwah. Jadi di sini pun juga ada 5 poin yang pastinya kita akan bagi dalam beberapa video. Mungkin untuk video kali ini kita akan membahas poin pertama dulu mengenai nubuwah dan dakwah. Untuk poin selanjutnya seperti ada tahap pertama jihad dalam dakwah, terus juga ada tahap kedua dakwah secara terang-terangan, ada juga pemboikotan umum dan tahun berduka cita. Nah, itu mungkin akan kita pisah menjadi 5 video yang berbeda. Jadi di sini kita akan fokus mengenai pembahasan yang pertama dulu, yaitu nubuwah dan dakwah. Secara garis besar, kehidupan Rasulullah telah menerima risalah dan kenabian dapat dibagi menjadi 2 periode utama. Yang pertama itu periode Mekah sekitar 13 tahun lamanya. Tahap pertama ia dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Terus tahap kedua dakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah dimulai sejak awal tahun keempat kenabian hingga hijrah ke Madinah. Terus untuk tahap ketiga ada juga dakwah kepada kelompok di luar Mekah, terutama pada akhir tahun ke-10 kenabian hingga awal periode Madinah hingga akhir hayat Rasulullah. Terus yang kedua, di sini juga ada ketika di periode Madinah, itu durasinya sekitar 10 tahunan. Jadi di sini memasuki periode kehidupan Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam bab ini akan terperinci perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama periode Mekah. Tahap-tahap tersebut mencerminkan berbagai tantangan dan peristiwa yang membedakan satu sama lainnya. Dengan memperhatikan secara rinci setiap tahapan dan proses dakwah dalam kedua periode tersebut, kita dapat memahami lebih baik perjalanan dakwah beliau dan signifikansi dalam sejarah Islam. Yang pertama dulu itu ada poin yang namanya di Gua Hiro. Nah, mendekati usia 40 tahun, Rasulullah mulai cenderung menyendiri. Usia matangnya memungkinkannya untuk merenungkan peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Pandangan dunia beliau sangat berbeda dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu, menciptakan kesenjangan pemikiran yang besar antara beliau dan kaumnya. Dengan membawa sedikit bekal berupa roti, gandum, dan air, beliau sering mengunjungi Gua Hiro untuk bermeditasi atau berdoa. Gua tersebut terletak di puncak gunung An-Nur sekitaran 2 mil dari Mekah. Meski tidak besar, gua tersebut cukup untuk beliau memiliki panjang sekitar 4 hasta dan lebar antara 3/4 hingga 1 hasta. Beliau sering menghabiskan waktu di gua tersebut, terutama selama di bulan Ramadan, untuk beribadah dan merenungkan keadaan sekitarnya. Beliau merasa tidak tenang melihat masyarakatnya terjerumus dalam kemusyrikan dan tahayul. Dalam suasana seperti itu, beliau merasa tidak menemukan jalan yang jelas menuju kepuasan dan ketenangan batin. Pilihan untuk menyendiri ini merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beliau dari keramaian dunia dan gangguan manusia, sebagai persiapan untuk menerima tugas besar yang akan diberikannya. Dengan tugas itu, beliau akan mengubah arah sejarah dan wajah dunia. Allah menguji Rasulullah dengan 3 tahun pengasingan sebelum memberikan risalahnya. Beliau menghabiskan waktu sebulan dalam berdoa, membawa ruh yang suci, merenungkan misteri di balik kehidupan ini, hingga akhirnya dipersiapkan oleh Allah untuk menyentuh kegaiban dengan izinnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke poin yang kedua. Di sini ada Jibril datang membawa wahyu. Nah, pada usia 40 tahun yang dipandang sebagai usia kematangan, Rasulullah mulai menunjukkan tanda-tanda kenabian yang muncul dari dalam dirinya. Salah satu tanda tersebut adalah serangkaian mimpi yang beliau alami, di mana beliau melihat hanya fajar yang menyising. Mimpi ini terjadi selama 6 bulan. Ini adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Pada akhir 3 tahun pengasingan di Gua Hiro, Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menghujani beliau dengan rahmatnya dan mengutus malaikat Jibril membawa wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran. Nah, wahyu pertama turun itu pada malam Senin tanggal 21 bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi.
Ketika usia Rasul sekitar 40 tahun 6 bulan 12 hari, itu menurut perhitungan bulan Komariah, atau 39 tahun 3 bulan lebih 20 hari menurut kalender Masehi. Aisyah menceritakan bahwa wahyu pertama dimulai dengan mimpi yang dialami Rasulullah. Mimpi tersebut menandai awal munculnya cahaya ilahi, membuka tabir kegelapan, kekufuran dan kesesatan, serta mengubah takdir umat manusia. Malaikat datang pada beliau di Gua Hiro, menyuruh beliau membaca. Namun Rasulullah menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Malaikat merangkul beliau sampai beliau merasa sesak nafas, lalu melepaskannya dan menyuruh beliau membaca lagi. Setelah 3 kali peristiwa tersebut terulang, malaikat menyampaikan ayat-ayat pertama dari surat Al-A'la. Saat membaca ayat-ayat tersebut, Rasulullah gemetaran yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu beliau pulang kepada Khadijah meminta agar beliau diselimuti. Khadijah dengan penuh kasih menyelimuti beliau hingga beliau merasa tenang. Rasulullah menceritakan pengalamannya kepada Khadijah, merasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Namun Khadijah meyakinkan beliau bahwa Allah tidak akan menghinakan beliau, karena beliau adalah orang yang baik hati, rajin memberi, menjalani silaturahmi, dan menolong yang lemah. Kemudian Khadijah membawa Rasul kepada Waraqah bin Naufal, seorang penganut Nasrani tua yang buta. Setelah Rasulullah menceritakan pengalamannya, Waraqah mengakui bahwa apa yang beliau alami adalah wahyu, seperti yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waraqah memperingatkan Rasulullah bahwa kaumnya akan mengusir beliau, namun jika dia masih hidup saat itu, dia akan membela beliau sepenuhnya. Namun sayangnya sebelum wahyu berikutnya turun, Waraqah keburu meninggal dunia. Sekarang di sini kita langsung aja lompat ke poin yang ketiga. Yang penting di sini adalah mengenai terputusnya wahyu. Nah, tentang jeda dalam wahyu terdapat perbedaan pendapat. Jadi pendapat yang kuat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bin Ibnu Abbas menyatakan bahwa wahyu terputus hanya selama beberapa hari. Pendapat lain yang sering didengar bahwa terputusnya selama 3 tahun atau 2,5 tahun tidaklah kuat. Dari berbagai riwayat dan pendapat para ahli ilmu, kami mendapatkan gambaran jelas bahwa Rasulullah mendatangi Gua Hiro selama 1 bulan penuh, yaitu selama bulan Ramadan. Setiap tahunnya selama 3 tahun sebelum kenabian dan pengangkatannya, beliau turun dari Gua Hiro pada tanggal 1 Syawal dan kembali ke rumahnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa wahyu kedua turun ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro setelah 1 bulan berada di sana. Ini menunjukkan bahwa wahyu kedua turun pada awal bulan Syawal, setelah bulan Ramadan yang dimuliakan dengan turunnya wahyu kenabian. Hal ini menegaskan pentingnya 10 hari terakhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sebagai masa keutamaan. Ketika wahyu terputus, Rasulullah merasakan kesedihan yang mendalam. Beliau bahkan pernah merasa ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung. Namun Jibril selalu menghibur beliau, menyampaikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Dengan bantuan Jibril, Rasulullah kembali tenang. Jika wahyu tetap terputus, beliau akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, di sini sekarang kita masuk ke poin yang keempat mengenai Jibril datang membawa wahyu yang kedua. Nah, Ibnu Hajar menyatakan bahwa terputusnya wahyu selama beberapa hari bertujuan untuk menghilangkan kegelisahan, kegundahan, dan kecemasan yang dirasakan oleh Rasulullah. Setelah beliau kembali normal, Allah memuliakan beliau dengan turunnya wahyu yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengalaman beliau di Gua Hiro, di mana beliau berdiam selama 1 bulan sebelum turun dari gua tersebut. Saat beliau berada di sebuah lembah, beliau mendengar panggilan namun tidak melihat siapapun. Kemudian beliau melihat sosok malaikat duduk di antara langit dan bumi. Beliau pun bergerak menuju rumah Khadijah. Dengan rasa ketakutan dan meminta agar diselimuti, malaikat tersebut kemudian turun dan menyampaikan ayat-ayat pertama dari surah Al-Mudatsir. Ayat-ayat ini menandai awal risalah Nabi Muhammad SAW setelah jeda dalam wahyu. Ayat-ayat tersebut berisi perintah dan nasihat yang tegas. Pertama, Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dan mengagungkan Tuhan. Kedua, beliau diminta untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa dan tidak melakukan kebaikan dengan maksud mendapatkan imbalan atau pujian manusia. Ayat terakhir menunjukkan peringatan tentang konsekuensi yang akan dialami oleh kaum yang memisahkan diri dari agama mereka. Semua perintah ini mengisyaratkan panggilan yang kuat kepada Rasulullah untuk membangun dan berjuang menunaikan amanah besar yang dipercayakan kepadanya. Beliau tidak bisa lagi berdiam diri untuk beristirahat.
karena tugas dakwanya memerlukan pengorbanan dan keteguhan. Selama 20 tahun berikutnya, Rasulullah menjalankan risalahnya dengan penuh kesungguhan, menghadapi segala tantangan dan goncangan dalam perjuangan menyampaikan dakwah Islam. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada beliau atas usaha dan pengorbanannya. Sekarang barulah kita masuk ke poin yang terakhir di sini mengenai pembagian wahyu. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang perjuangan jihad Rasulullah, penting untuk memahami pembagian wahyu dan cara penurunannya. Ibnu Qayyim menjelaskan pembagian wahyu ini sebagai berikut. Yang pertama itu ilham yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu wahyu yang disusupkan oleh malaikat. Jadi malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati dan jiwa Rasul tanpa beliau melihatnya. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa Ruhul Kudus itu menghembuskan wahyu ini ke dalam jiwanya. Terus yang ketiga, malaikat menyerupai manusia. Malaikat mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia dan berbicara langsung dengan beliau. Kadang-kadang para sahabat juga menyaksikan kejadian ini. Terus untuk yang keempat, wahyu yang terdengar gemerincing lonceng. Wahyu datang dengan suara yang sangat keras, seperti gemerincing lonceng. Cara ini merupakan yang paling berat diterima oleh Rasul, di mana beliau merasakan beban yang sangat berat dan bahkan bisa sampai tersungkur. Untuk yang kelima, malaikat dalam rupa aslinya. Malaikat mendatangi Rasulullah dalam bentuk aslinya dan memberikan wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Contoh dari wahyu ini terdapat dalam surah An-Najm. Terus untuk yang keenam, wahyu yang disampaikan di atas langit pada Isra Mi'raj. Nah, wahyu ini termasuk perintah seperti sholat 5 waktu misalnya. Nah, sekarang untuk yang ketujuh, Allah berfirman langsung kepada Rasul. Allah berfirman langsung kepada Rasulullah tanpa perantara, seperti yang dilakukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Beberapa juga menambahkan cara ke-8, yaitu Allah berfirman secara langsung di hadapan Rasulullah tanpa ada tabir penghalang. Cara ini tetap menjadi perdebatan di antara ulama terdahulu dan ulama masa kini. Demikian pembagian singkat tentang cara turunnya wahyu yang diterima pertama hingga yang ke-8. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.